alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi atas nikmat Allah. Tentu dengan komposisi yang gak konsisten, maksudnya kadang ada orangnya, kadang gak ada, kadang gantian gitu kan. Maka kita harus syukuri kesempatan-kesempatan yang kita punya, karena bisa jadi yang gak hadir ya pengen hadir, atau bisa jadi yang hadir pengen gak hadir. Yang jelas seorang muslim hatinya itu, imannya itu naik turun. Nah, karena naik turun maka perlu dinaikkan. Cara menaikkannya dengan sholat itu yang rutin tiap hari kita kerjakan. Waalaikumsalam. Monggo benar. Monggo. Waalaikumsalam. Ini kan tadi sampean loh ini. Nah, karena iman itu naik dan turun, maka jangan sampai pas turun terus, maka perlu dinaikkan. Makanya dulu ada sahabat Nabi namanya Handolah, itu pernah menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau berkata, "Aku sudah jadi orang munafik," kata Handolah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Dia bilang apa gitu. Ini apa?" Kata Handolah, "Aku kalau bertemu dengan Nabi itu surga dan neraka itu langsung terbayang di depan mata. Pokoknya pengennya mau ngamal, woy. Ya ngamal itu kan motivasinya boleh karena ngejar surga atau boleh karena takut sama neraka. Dua-duanya nggak apa-apa." Nah, maka Abu Bakar pun mengatakan, "Demi Allah aku yang ngono." Gitu. Artinya orang selevel Abu Bakar radhiyallahu anhu pun punya kondisi yang naik turun seperti itu. Oleh karena itu maka mereka sepakat untuk menemui Nabi SAW. Dan kemudian mereka menjumpai Nabi SAW dan bercerita apa yang diceritakan. "Ya Rasul, ini Handolah mengatakan kalau dia sudah munafik." Gitu. Nabi bertanya, "Loh kenapa ini?" Katanya kalau ketemu jenengan itu imannya itu naik dan seolah-olah terbayang surga dan neraka di depan mata. Tapi begitu jauh dari jenengan, balik ke keluarganya, ngurusi anak-anaknya, istrinya dan harta-hartanya, maka dia tiba-tiba melupakan semua itu tadi. Maka dia merasa jadi munafik. Kata Nabi SAW kepada Handolah, "Hei Handolah, walladzi nafsi biyadihi," demi yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya. Itu sumpahan, berarti kan suatu hal yang penting, suatu hal yang besar itu. Ini masih ada yang ditunggu lagi nggak? Apa ditutup aja, ben adem. Nah, nanti biar dibukain. Iya, nanti dibukain. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Nek tenan sing mbok karepe kaya ngono, iman sing ra medhuk-medhuk, di atas terus, gak turun-turun, maka kalau itu sampai terjadi dan ada misal, maka malaikat akan turun dari langit dan mencari kamu, apakah di tempat tidurmu, apakah di jalan-jalan, terus menyalami kamu." Karena memang manusia itu ya seperti itu tabiatnya, imannya naik dan turun. Makanya Nabi mengatakan saatan-saatan ya Handolah, sebentar, siluk-siluk wae, sithik-sithik wae. Artinya ya ketika turun kita usahakan naik, ketika naik kita usahakan stabil. Kok ternyata akhirnya turun, ya kita naikkan lagi. Makanya sholat itu diulang sehari 5 kali. Harapannya ya setelah sholat atau pas sholat iman kita naik. Habis itu mungkin kita berinteraksi dengan orang, mungkin dengan penumpang, mungkin dengan keluarga, atau kemudian dengan teman, iman kita turun. Nah nanti sholat lagi, naik lagi. Termasuk dengan menaikkan iman itulah di situ dihapuskan dosa. Kemudian nanti Ramadan dinaikkan lagi. Kemudian nanti misal ketemu dengan puasa dinaikkan lagi. Maka memang orang hidup tuh imannya naik turun. Makanya kita ini manusia ya seperti itu tabiatnya. Karena itu maka wanifidina azan ya Allah wa iyyakum, ketika kita membicarakan Ramadan yang mau datang itu, maka para sahabat sebenarnya menunggunya itu 6 bulan sebelumnya. Jadi 12 bulan itu terbagi 2 buat mereka. 6 bulan sebelumnya mereka nunggu, 6 bulan setelahnya mereka berdoa semoga Ramadan yang lalu itu diterima semua amal ibadahnya. Disebutkan oleh Mu'alla bin Al-Fadl, ulamanya tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighum syahra Ramadan summa yad'una Allah
sitata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Dulu para sahabat itu selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa agar mempertemukan mereka dengan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan tadi. Makanya pasti orang kalau udah rindu banget begitu ketemu ya pasti maksimal. Begitu kemudian terpisah ya tentu ada rasa rindu lagi yang muncul. Maka seorang muslim harus menghiasi diri dengan seperti itu. Dan itu tanda keimanan. Artinya jangan sampai kayak sebagian orang Islam yang pas mau Ramadan tuh dia kemudian malah susah. Wah kata bro kok susah banget tuh. Mau emeh poson. Memang kenapa kalau mau puasa? Rasa ngerokok. Nah, bahasa-bahasa seperti itu harus kita koreksi. Jangan sampai hadir pada diri kita. Karena nanti itu iman itu yang kemudian akan mempercepat jalan kita dihisab. Dan iman itu gak cuma omongan tok, tapi dalam hati itu akan dikoreksi, dicek lagi, tenan ora gitu kan. Ya, makanya keimanan kita itu akan benar-benar teruji ketika nanti Ramadan itu mau datang tuh kita tuh termasuk orang yang merindukannya atau yang malah tadi itu mau ketemu tuh ini mau nganyel gitu karena tadi gak bisa ngerokok, gak bisa mancing, gak bisa ngopi awan-awan gitu kan. Nah, kadang juga pengusaha juga ada yang kayak gitu. Wah, posoin loh. Lah piye to? Ada posoin anu kinerja anak buah saya menurun. Omset menurun itu bahasanya. Terus ngono THR-an nah itu. Jadi aspek-aspek yang di luar keagamaan dijadikan parameter untuk mengukur kemuliaan Ramadan. Akhirnya Ramadan timbangannya jadi jelek gitu. Makanya yang harus kita pahami, wanifidina azani Allah wa yakum, apapun yang jenengan hadapi dari dunia karena akibat atau kemunculan atau keberadaan Ramadan, apakah mungkin kerja kita direkoso, apakah raiso ngombe, raiso rokok, ini bukan berarti saya nyuruh rokok nih, maksud saya ketika memang itu yang menjadi pikiran panjenengan ya tentu itu harus jenengan singkirkan karena orang beriman itu harus benar-benar happy dengan kedatangan Ramadan. Sama halnya dengan nanti jenengan menikah atau yang sudah nikah gitu kan. Maka mungkin pas awal kenalan seneng ra karuan, bareng wis nikah ya akhirnya ngerti nek bojone gaene ngentutan gitu kan. Tapi apakah dengan ngentutan itu kita harus tiap hari berantem kan tidak. Artinya ada kondisi di mana kemudian kita harus memahami oh ya wis memang kondisinya ngene kok. Memang ternyata klepe gak bisa dikunci kok, gak bisa jadi titik berat ya sudah kita terima aja dengan sabar ya, paling nek pas mampu ya minggir gitu kan. Nah hal seperti ini perlu kita pahami bahwasanya kelanggengan rumah tangga juga harus disertai dengan pengertian satu sama lain. Sama dengan Ramadan, ketika kita berharap Ramadan itu maksimal ya ketika kita mau bertemu dengan Ramadan ya kita harus senang gitu. Jangan sampai kemudian kita nggak senang. Nah, gak seneng itu nanti jalani Ramadan itu jadi susah gitu. Jadi gak enak gitu. Makanya orang yang seneng itu buat susah kayak ngopo dilakoni. Mahmu ngendi tak parani kan zaman sing jek nom-nom itu. Wah aku nang dhuwur gunung Mas, pucuk gunung, ora apa-apa. Jangankan pucuk gunung di tengah lautan tak seberangi nglangi gitu kan. Bahasa-bahasa seperti itu kan muncul dari orang-orang yang sedang dimabuk cinta gitu kan. Makanya pentingnya untuk menghadirkan rasa senang dulu sebelum datangnya Ramadan itu agar nanti ketika Ramadan datang itu walaupun panas, walaupun capek, jenengan ku ya tetep nglakoni. Kaya kae lho, ibu-ibu sing hamil, jenengan wis tau hamil ya, Mbak ya? Berapa kali? 2 kali. Nah. Jadi kita ngomongnya umumnya wedok ya, bagi orang perempuan tuh umumnya kalau hamil tuh ya ora penak, mual, muntah, meh turu mlumah ra iso mengurep ra entuk, entuke miring gitu kan. Dan itu tetap harus dijalani dan dalam kondisi seperti itu mereka senang menjalani. Punya anak pertama, wah wis paling seneng. Biasanya nek anak sing ke-10 kan malas wis ana rasa-rasa. Nah, makanya yang harus kita hayati itu ya kayak itu, kayak ibu-ibu itu yang hamil itu. Apapun yang terjadi sama kandungannya dia berusaha untuk biar corone tetap berjuang untuk bertahan. Nggih, wanifidina azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu maka ya ada doa-doa yang bisa dipanjatkan ya. Ada doa-doa yang bisa dipanjatkan dan memang dalam beberapa doa itu ada perbedaan pendapat ya. Ada ulama yang menghasankan, ada ulama yang mendoifkan gitu. Contoh misal doa Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni ila Ramadan wa tasallamhu minni muttaqabbalan. Ya Allah antarkan aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wasalim li Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni muttaqabbalan dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan.
itu ada ulama yang menggunakan doa itu. Ada juga ulama yang kemudian menggunakan doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka mana yang kita pakai ya, ketika memang ada hadisnya sahih atau hasan, itu bisa kita sandarkan kepada Nabi. Tapi kalau hadisnya dhaif kayak yang doa yang kedua yang barusan saya sampaikan tadi, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu hadisnya dhaif. Maka kita pakai doa itu nggak apa-apa. Yang penting jangan diyakini itu dari Nabi SAW. Itu aja kaidahnya. Dan jangankan yang seperti itu, misal kita berdoa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya Allah, sebentar lagi Ramadan, saya kangen untuk puasa, izinkan saya bisa diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan dan seterusnya. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, Mas apa Landi pakai bahasa Papua, nah boleh, nggak apa-apa. Nah, selama jangan diyakini itu ajarannya Nabi. Artinya kalau kita meyakini itu Nabi dulu doa kayak gitu, nah itu nggak benar. Ya. Artinya ketika sesuatu itu dalilnya dhaif atau bahkan nggak ada dalilnya, kalau kita mau pakai ya jangan kita meyakini itu disandarkan kepada Nabi. Itu. Wa nabiyina azza Allah wa iyyakum. Dan termasuk cara untuk menyambut Ramadan salah satunya adalah kita banyak bertobat, banyak istighfar. Jadi apa yang menjadi hal yang waktu sebelum Ramadan itu kita kerjakan, mari kita tinggalkan. Karena khawatirnya kalau nggak kita tinggalkan, ada orang yang ngenteni Ramadan, wae nek pas poso prei gitu. Dongnya poso ya tetap ngegas gitu. Contoh misal kebiasaan main remi, main kartu gitu kan. Itu kan nggak baik gitu kan. Nah kan nggak pakai duit. Ya kalau menantang saya jawabannya nggak baik gitu kan. Nah maka kita tinggalkan. Harapannya ya nanti pas Ramadan tidak mengisi waktu dengan main remi gitu. Termasuk misal main game gitu kan, tinggalkan gitu. Ganti dengan yang lain. Ganti apa ya, mulai dilatih pakai wirid, pakai doa, baca Quran, istighfar, tahlil boleh, tahmid boleh, apapun lah gitu. Dulu tak kasih buku, tak katakan dengan buku dikir itu, nah itu dibaca boleh. Dengan biasakan, pagi sore, nanti harapannya pas Ramadan kamu baca itu gitu. Nah termasuk sholat, pastikan usahakan on time, syukur-syukur dari tempat yang bisa berjamaah, atau ngajak temannya jamaah di sholat itu, jamaah yuk gitu kan. Ya nggak apa-apa, cuma 4 orang 5 orang nggak apa-apa gitu. Mau sholat juga nggak lama, ada yang sholatnya setengah jam di sini, nggak ada kan, paling 5 menit 10 menit kan. Nah, itu pun sudah sambil sama nunggunya kan. Artinya nek sholatan paling mau 5 menit tuh rata-rata kita tuh, makanya gak lama ya. Insya Allah bos yo untuk wong. Anak buah sholat itu, bos itu kalau wong iman tuh seneng malah justru susah kalau dulu anak buah gak sholat itu. Ya karena apapun itu tetap yang terbaik itu ketika dalam konteks hubungan kerja itu dipadukan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Itu luar biasa kalau bisa sampai kayak gitu. Makanya Allah mengingatkan kita untuk terus bertobat, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah semuanya agar kalian itu beruntung. Sama halnya dengan kita puasa nggih, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tobat sebelum Ramadan harapannya bisa menghasilkan ketakwaan. Takwa itu penyerahan diri total untuk mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Maka bagaimana kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya ketika kita nggak meninggalkan maksiat kepadanya. Karena itu sinkron, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, larangannya nggak dijauhi, biasanya melakukan perintah itu berat. Makanya menjauhi larangan itu kayak dulu, kayak di kakimu itu kayak ada beban itu. Nanti beban itu kalau nggak mau lepas, bagaimana kamu mungkin bisa berjalan dengan ringan ke masjid, berjalan dengan ringan untuk ngambil Quran, baca Quran, susah. Ketika memang kebiasaan nih nonton sing ora-ora. Saya nggak nuduh orang per orang ya, tapi ini bahasa umum. Nanti kita introspeksi, termasuk saya lah introspeksi. Main sesuatu yang nggak bermanfaat, gitu kan? Atau kemudian nongkrong-nongkrong yang nggak bermanfaat, gitu. Itu kita koreksi lagi. Artinya kalau itu sudah kita tinggalkan, insya Allah mengikuti perintah itu akan menjadi ringan. Tapi kalau menjauhi larangan ini nggak kita maksimalkan, saenenge ae lah gitu. Nanti puasanya mesti saenenge. Bahkan ada orang yang mungkin esok yo sahur, nanti awan yo cek poso, nanti asar yo cek poso, jam 4 yo tuku es teh gitu kan. Kan nanggung banget sebenarnya gitu kan.
Atau ada juga orang yang puasa dari pagi sampai sore sampai maghrib tapi gak sholat. Nah, jangan sampai. Karena yang namanya rukun Islam itu ya harus satu paket kecuali yang memang di situ ada syarat kemampuan kayak haji, zakat itu kan ada syarat kemampuan. Tapi kalau yang namanya sholat, puasa gitu kan, itu ya dalam konteks umumnya orang Islam ya harus wajib melakukan semuanya fardu ain. Dan umumnya orang Islam insya Allah mampu, kecuali yang dikecualikan misalnya orang tua, orang haid, nifas, orang safar gitu kan. Makanya termasuk bentuk kita menyambut Ramadan itu kita juga membuka lagi fikih-fikih puasa. Kita bertanya kepada ahlinya, kita diskusi sama orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kegalauan kita. Khususnya perempuan ini paling banyak pertanyaan harusnya loh ya. Misal nih contoh, nek meh poso cek diutang poso. Itu nek menurut jenengan piye, Mbak? Sesuk Ramadan jenengan cek diutang poso. Menurut jenengan piye? Piye itu maksudnya menurut pemahaman jenengan itu seperti apa kondisinya itu? Kodok, enggak maksudnya ini pas udah Ramadan masih punya utang puasa. Dia berarti cuman mengkodok tok. Menurut jenengan, pemahaman jenengan, Iya, ikut puasa tahun itu nanti plus tambah di setelah Ramadan ganti lagi. Jadi ganti atas utang yang lalu yang belum terbayar, ganti tok kan? Iya. Yang jenengan pahami ganti tok kan? Iya. Nah, jadi umumnya pemahamannya kayak gitu, ganti tok. Ada kemarin ibu-ibu atau mbak-mbak yang nanya, dia memahaminya gantinya dikali 2 gitu. Nah yang benar yang mana? Gantinya 1 kali tapi ditambah fidyah 1 hari atas setiap puasa yang ditinggalkan. Artinya kalau dia ingin tinggal lagi 20 hari ya ganti ngasih fidyah 20 hari. Fidyah itu ngasih makan 1 orang per 1 kali nggak puasa. Untuk puasa yang tahun lalu sampai ketemu puasa yang baru belum selesai bayar utangnya. Dia mau masuk. Jadi puasanya diganti plus fidyah. Itu fikirnya. Makanya tadi tak bilang salah satu bentuk kita menyambut Ramadan dilipet aja lah wes. Dilipet aja Mas, dilipet sih. Nah nanti masuk baru sih. Nah ini spesial loh. Gitu. Jadi fikihnya adalah orang yang punya utang di Ramadan lalu belum selesai ketemu Ramadan yang baru, dia harus bayar utang yang belum dibayar itu plus fidyah. Misal di utang 5, ya berarti bayar 5 plus ngekek imangan wong 5. Dan wong 5 ini nanti juga ada sebagian orang salah, sing ditraktir kancane, padahal sing di wong 5 yang dimaksud orang miskin. Kecuali memang koncone wong ra duwe lah itu monggo. Tapi kalau koncone ki anu fidyah ujupe wong ra duwe, gah aku wong mampu kok, aku wong kerja kok. Ora wong susah kok. Ya, maka itu juga kurang tepat. Makanya ada orang bikin fidyah itu dong ke tanggane, dan tanggane mau apik-apik gitu kan. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi harus orang-orang yang enggak mampu, orang-orang yang miskin, orang yang benar-benar masuk kategori miskin gitu. Itu. Wa fitina azani Allah wa iyyakum. Niku contoh ya, artinya kita menyambut dengan ilmu, kita cari ilmunya, enggak tahu ditanya apa hukumnya. Contoh lagi misal hukumnya ngerokok karo poso, apa Mas? Mas Ahyu, wong poso ngerokok hukumnya apa? Gak boleh. Saiki nek pertanyaane, lagi poso terus ngedot keluk sate entuk ora? Bodoh-bodoh keluke lho, apa keluk knalpot iki? Apa keluk knalpot? Ya kan yang dalan kan mesti knalpot motor mobil ketika kita naik motor kan mobil itu. Iya Mas Ahyu. Kayak gitu-gitu, jadi banyak sebenarnya Bro. Kalau yang rokok emang nggak boleh karena bahasa Arabnya itu adalah surbut dukhan gitu. Jadi minum asap, bahasanya udah minum. Ketika dikatakan udah minum ya berarti itu nggak boleh orang rokok sambil puasa. Walaupun nanti ada sebagian orang yang nekat gitu. Gak, orang gak mangan, orang tak mangan bangun yang tak sumet, orang tak serot keluke gitu. Pokoknya sing vape gitu. Ngomong keluke tok ora cairannya. Padahal kan dengan diserot cairannya habis toh. Nah, maka itu sebenarnya nggak boleh. Nah, ya sing asap-asap tadi nggak ada masalah selama tidak disengaja. Sengaja itu maksudnya mantengnya nih ngon bakul sate meneng ae ning kono gitu kan. Jadi kalau memang cuma lewat-lewat aja ini nggak apa-apa. Nah, maka
sebaiknya ketika kita menjelang Ramadan, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensucikan hati kita. Nah, ini yang terbaik. Jangan kayak sebagian orang yang kemudian, meh Ramadan iki, meh poso iki, kita sucikan badan kita dengan cara apa biasanya? Nah, padusan. Terus padusan lanang wedok meneh gitu kan. Sing lanang gosok sing wedok sebaliknya. Kan bojone ning apa namanya? Di muka umum kan juga nggak bagus juga gitu. Artinya itu nggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Jadi ya nggak usah dipraktekkan perbuatan seperti itu. Yang benar adalah istighfar, banyak-banyak istighfar. Kita sucikan hati kita biar legowo, biar seneng mendapati Ramadan. Ya, Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu kalau kemudian berdosa, melakukan dosa, maka hatinya itu akan ada titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau kemudian dia meninggalkan maksiat itu lalu mohon ampun dan bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Makanya pensucian yang terbaik itu bukan padusan. Padusan itu kan mensucikan badan dari kotoran yang ada di badan. Sucikannya ning omah mandi. Nah, yang benar sucikan hati. Nah, kadang orang yang padusan itu meyakini menyucikan hati dengan itu. Bahkan sebagian mereka berkeyakinan posone enggak sah nek ra ngono iku. Nah, itu enggak benar lagi. Ya, makanya yang benar adalah nek mau mandi, mandilah di rumah, tapi yang benar mensucikan hati dengan banyak-banyak beristighfar. Nabi mengatakan syaratnya tinggalkan maksiatnya, istighfar, tobat, maka hatimu yang tadi ada kotoran dibersihkan. Fa'in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Namun jika dia kembali maksiat, maka akan ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Artinya orang tuh kalau kemudian punya baju bersih, ada kotoran, nggak segera disingkir kayak apa dikumbah, rakyatan bagian yang kotor itu tak dikumbah, dijar kayak aja, maka akan terus. Gitu terus akhirnya dari susah hilang. Apa nek wong Jawa ngarani ngetel. Nah, begitu susah hilang, mungkin hilangnya dengan cara diketok, itu pakaian gitu. Tapi begitu ngomongkan hati, itu kalau sudah berkarat, biasanya itu kandhane angel. Dijak sholat malah nesu, dijak poso ngamuk-ngamuk gitu kan. Pokoknya dijak sing apik nesu-nesu gitu. Sampai akhirnya muncullah anak-anak yang kemudian dinasihati orang tuanya malah dipukul gitu kan. Bahkan ada yang dibunuh gitu kan. Itu berawal dari hati yang mulai kotor tapi nggak segera dibersihkan, akhirnya terus jadi keras. Corok gigi, nek sampean pernah urusan dengan dokter gigi, itu awalnya budal cilik gitu kan. Terus baru kuwi randang disikati, akhirnya jadi kandel gede, akhirnya jadi namanya karang gigi. Karang gigi itu nek jenengan delok ning YouTube itu bersihkannya itu si dokter gigi itu harus pakai air yang disemprot dengan tekanan tinggi. Begitu kemudian pecah plak gitu, klothok gitu, klothokane iki kaya teyeng di besi yang lama gitu ning wis kuandel teyenge. Dadi iso nglokop gitu. Dan itu biasanya gusine ketut, akhirnya berdarah. Makanya santri saya yang ikut saya itu biasanya awal-awal tahun yang ikut tuh tak kirim ke dokter gigi itu diresiki itu rata-rata baru ngomong kangelan, mergone do karang gigine ambiar. Itu nek ngomongke karang gigi. Ada lagi yang nganti bolong. Terus bolongnya itu enggak segera ditambal, malah diopeni bolong, akhirnya ada kotoran masuk, jadi bakteri, terus masuk ke akar gigi, terus akhirnya jadi penyakit nganti ombo banget, nanti kanker seperti ini. Nah, itu makanya kenapa kita diminta di pas hidup ini untuk banyak-banyak membersihkan diri dengan mandi minimal seminggu sekali wajib itu kan. Terus nek mimpi basah ya kon mandi meneh. Terus nek mendatangi istrinya ya kon mandi meneh. Terus nek bertobat atau masuk Islam ya kon mandi meneh gitu kan. Maka urusan permandi-mandian ini kan dalam rangka untuk membersihkan fisik. Maka kalau fisik kita aja diperhatikan sedemikian rupa sama agama, apalagi kalau buang air kecil ya kon cawe gitu kan. Buang air besar apalagi gitu kan. Maka urusan hati kita itu diminta untuk banyak-banyak beristighfar. Sampai Nabi itu mencontohkan minimal itu Nabi itu istighfar itu 70 kali. Kalau Nabi yang dijamin masuk surga aja 70 kali, kita yang nggak ada yang jamin harusnya lebih dari itu.
Makanya Nabi menyebutkan kok orang itu berdosa tapi nggak kembali kepada Tuhan, yang nggak segera, khawatirnya tambah ngetel, tandangannya ongel, ilangannya ongel gitu. Makanya akan jenengan dapati belum lama ini kan di Indramayu 3 orang mati karena oplosan. Dulu ada 14, pernah juga ada 30 atau berapa puluh itu di Pangandaran gitu kan. Nah, jadi karena minum pakai air minum biasa wes menurut dia gak nyaman. Akhirnya harus ditambahi dengan minuman-minuman yang lain, parah lagi sosok tambahi autan, tambahi spiritus gitu kan. Ya otomatis tambah cepat mati gitu kan. Bahkan ada cerita itu, saya punya temen tuh cerita soal anaknya itu. Anak saya dulu mah bunuh diri loh mas. Lah ngapa ya pak? Karena dia merasa pakai sabu itu sudah gak enak gitu. Jadi dia kok sudah tidak menemukan keenakan pakai narkoba, akhirnya dia pilih bunuh diri. Nah oleh karena itu maka ikhwanifidin azan ya Allah wa iyyakum, semua itu terjadi karena hati itu makin keras. Kerasnya hati karena maksiat gak segera dihilangi. Sama kayak kamu punya baju kotor sedikit gak kamu hilangi, akhirnya kotor banget sehingga letak banget. Makanya bajunya orang-orang gila yang dipakai di jalan-jalan itu atau pemulung itu yang dipakai itu bisa jadi malah nggak dicuci sekalian, karena yo timbang dicuci buang-buang sabun gitu. Akhirnya nggak dicuci, nanti harus benar-benar nggak nyaman dipakai, mungkin malah dibuang sekalian gitu. Dan Nabi SAW mengatakan wahwaron Allah didzakarullah, maka hati itu kalau sudah ditutupi dengan hitamnya dosa itu namanya ron. Ron itu bisa disebut atau diartikan karat. Dan itu sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Mutaffifin, kalla balrona ala qulubi maka nuyaksibun. Bahwasanya Allah menyebutkan di sini sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi orang kafir itu kalau dikasih tahu tentang ayat nolak, saking seringnya nolak, maka dikasih tahu tentang kebenaran ya tetap nolak. Apalagi yang ngasih tahu secara status ekonomi, status sosial nggak lebih tinggi dari dia. Sopo yang ngandani aku? Mengaku kafir wis sukses, kowe Islam tapi kandidat misalnya. Nah, padahal dalam Islam nggak ada kebenaran itu di apa namanya dianalogikan atau dijadikan justifikasi kebenaran itu harta benda, nggak ada. Makanya Korun yang duitnya banyak ya tetap kecemplung bumi, Fir'aun yang kekuasaannya luas ya tetap kecemplung di laut gitu kan. Karena memang kebenaran itu nggak selalu identik dengan kesuksesan urusan dunia. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, dan taubat itu harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita berpikir kok ning akhirat diampuni. Ya bagus pikiran gitu, tapi bukan berarti menafikan kita tobat di dunia. Jangan sampai kita nggak mau tobat di dunia. Karena ada juga kemungkinan orang yang nggak mau tobat di dunia saat gue mati berharap ampunan di sana nih malah nggak diampuni, kan bisa juga. Kemudian harus disucikan di neraka, itu repot. Makanya Nabi mengatakan at-taibu minad dambi kama la dzambalahu. Orang yang pernah berbuat dosa, ya maka kalau dia bertobat maka dia seperti nggak punya dosa. Nah, orang itu akan diampuni terus kata Nabi SAW. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahara. Terus-terusan akan diampuni kecuali al-mujahara. Orang yang mencerita-ceritakan dosa. Jadi misal kamu naudzubillah berbuat dosa nggak ada yang tahu, wis ning kamar dhewean kan dosa. Ngono cerita karo kancane. Di bengi aku ning kamar dhewe lho ngene ngono. Nah, perbuatan seperti ini kadang itu menghasilkan buah tidak adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika jenengan berharap ampunan kepada Allah, jangan pernah ceritakan dosa, satu. Dan yang kedua, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian, tadi udah tak singgung di depan, mumpung ini masih belum Ramadan, maka kita mulai biasakan hal-hal yang baik. Nabi SAW mengingatkan mayyasta'ifa yu'ifullah. Siapa yang melatih menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Apalagi saiki di jalan itu kan perempuan-perempuan nggak mau nganggo katok cendek, tapi cendeknya banget gitu kan. Maka nek lihat kayak gitu ya tundukkan pandangan, istighfar, ta'awud gitu kan, biar setannya pergi gitu kan. Karena kalau nggak kita latih, akhirnya kita terbiasa mencari pemandangan seperti itu, dan akhirnya terbiasa memburu yang seperti itu, dan akhirnya hati kita rusak lagi. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah jadikan dia penyabar. Nah, sabar itu butuh latihan. Sabar apa nek batasnya tak? Ya sebenarnya nggak ada batasnya. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu akan diberi ganjaran tanpa batas, tanpa hitungan. Nah, tanpa hitungan ini kan kembali kepada tingkat kesabaran yang dilakukan. Sabar banget
ya otomatis pahalanya akeh banget. Tapi nek sabare mung sithik banget terus sedelok banget, maka pahalanya juga sedikit banget. Wa may yastagni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan. Merasa cukup tuh gimana? Tadi tak contohkan. Misal jenengan udah kerja, udah dapat gaji. Terus ada tetanggane bagi-bagi sedekah yang harusnya kepada fakir miskin. Jenengan dikei gitu. Terus jenengan tanya, ini buat apa Bude atau Pak? Ini anu Mas, ini fidyah sayang. Loh, fidyah kan buat fakir miskin. Saya kan enggak bikin. Doan kamu kan cuma buruh, tapi saya nggak miskin, saya nggak mau dimakan ini. Nah, ketika jenengan punya prinsip seperti itu, insya Allah rezeki yang jenengan terima itu cukup. Dan kalaupun akhirnya kurang, Allah akan kasih ilham jenengan untuk jalan mencari yang lebih baik dan lebih banyak. Tapi kalau kayak sebagian orang, angger DKI BLT senengnya raukur, dan dia nggak mau kehilangan jatah BLT itu, padahal dia pas ngantri BLT pakai motor gede, pas ngantri BLT pakai gelang kalung gede, HP-nya HP gede gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini akhirnya menjadikan dia jiwanya kurang terus. Sehingga nanti efeknya ketika suaminya pulang bawa nafkah berapapun mesti candaannya kok mung semene. Padahal yang namanya suaminya udah berjuang mati-matian. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi di bulan Sya'ban dalam rangka untuk membiasakan nanti di Ramadan, beliau SAW itu pas bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Bahkan ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi SAW menyaksikan Nabi itu puasa ada yang sampai setengah bulan, ada yang sampai hampir 1 bulan full. Dan itu baik-baik aja. Makanya jenengan yang memungkinkan untuk latihan puasa sejak bulan Sya'ban ini kan ini udah Sya'ban tanggal 11 ya nggak salah. Nah, maka silakan dilatih. Nah, para ulama punya rumusan tentang Sya'ban, Rajab dan Ramadan. Mereka mengatakan sebagian ulama as-sanatu misla sajarah. Waktu setahun itu kayak sebuah pohon. Wa syahru Rajabin ayyamu taurikiha. Bulan Rajab itu waktu untuk menumbuhkan daun. Nah, Rajab udah lewat. Wa Sya'banu ayyamu ta'rifiha, dan Sya'ban waktu untuk menumbuhkan dahannya, cabang-cabang itu. Kemudian wa Ramadhanu ayyamu kitofiha wal mu'minuna kitofuha. Pada Ramadan ini bulan panen, dan yang manen itu kaum mukminin. Jazirum biman sawwada sahifatahu bidzunub ayyubayyidoha bitaubah fi hadzal syahr. Mereka yang dulu menghitamkan catatan amalnya dengan dosa, hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat di bulan ini. Wa biman dayya'a umrahu fil bitalah ayyagtanima fihi ma baqiya minal umr. Sedangkan mereka yang dulu menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendaklah segera memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu ini, yaitu bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, kaum muslimin bersama dengan Nabi SAW bergembira, dan beliau berkata, qad ja'akum Ramadan. Ramadan teko, sahrun mubarak, sahrun bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan untuk kalian pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan diikat. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan ada bulan yang lebih baik daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Siapa yang Ramadan enggak mau beramal solih, maka dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, terkait dengan surga yang pintunya dibuka, neraka yang ditutup, setan dibelenggu, maka maknanya surga pintunya dibuka itu artinya peluang besar bagi kita untuk meningkatkan ketaatan. Jadi Allah tebarkan rahmat, sehingga orang umumnya kalau hatinya tadi nggak keras, pasti lembut, otomatis biasanya seneng merapat ke masjid, seneng baca Quran pas Ramadan itu. Kenapa? Karena Allah buka pintu rahmatnya, Allah buka pintu surganya. Begitu pula pintu neraka ditutup, artinya kesempatan orang bermaksiat itu harusnya berkurang. Apalagi setannya dibelenggu. Tapi kok karena hatinya keras tadi, dan setan pun sudah dibelenggu, maka orang yang
pas Ramadan, sebelum Ramadan biasa berbuat buruk, ya nanti Ramadan tetap ngono. Makanya kamu dapati orang mabuk di bulan Ramadan, kamu dapati orang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan, orang yang pacaran Ramadan juga nggak leren gitu kan, bahkan orang berzina pun di Ramadan dan seterusnya. Maka itu karena terbiasa dan dia nggak pernah membersihkan hatinya tadi itu loh, nggak pernah mengistighfari atas dosa-dosanya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin itu yang bisa tak sampaikan ya. Jadi poinnya, kita nggak perlu padusan, kita sucikan hati kita dengan istighfar, bertaubat, kemudian kita usahakan bisa menambah ilmu tentang Ramadan, dan yang paling penting juga adalah kita sambut Ramadan dengan gembira, karena kegembiraan itu adalah awal ketulusan hati kita dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Karena Nabi SAW berkali-kali mengatakan man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi imanan itu berakar dari hati, ihtisab itu juga berakar dari hati. Imanan itu adalah kita meyakini penuh dengan hati yang tulus kalau Ramadan itu perintah Allah dan Rasulnya, yarhamukallah. Kemudian ihtisaban, kita meyakini dalam hati dengan penuh benar-benar kalau kita itu benar-benar mengharap pahala di bulan Ramadan. Jadi jangan menjadikan Ramadan itu beban. Nah, artinya kalau kita sudah cinta itu biasanya di Ramadan itu enggak akan menjadi beban atas kita semua. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Terakhir ya, paling terakhir nih, tentang bagaimana penglihatan Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan. Jadi ini namanya targhib buat tarhib. Targhib itu motivasi agar kita semangat puasa. Tarhib itu adalah ancaman bagi mereka yang tidak puasa. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah dibawa oleh dua orang laki-laki, fa'akhadha bid-du'ubi fa'ataya bi jabalan wa'ron. Pernah dibawa oleh dua orang laki-laki menaiki sebuah gunung yang sulit didaki. Kemudian Nabi mengatakan, mereka mengatakan naik ayo. Kemudian aku mengatakan lautiku, aku nggak iso munggah ya, angel. Dan mereka mengatakan inna sanusahhilu laka, ya tak mudahkan. Kemudian akhirnya kata Nabi, aku pun naik. Ketika aku berada di tengah gunung, tiba-tiba terdengar bi aswatin sadidatin. Ada suara yang sangat kencang, keras. Kemudian aku bertanya, mahadihil aswat, ki suara apa? Qalu, mereka menjawab, hada awa'u ahlin nar. Iki jegokane ahli neraka. Jadi ahli neraka dibahasakan di sini jegok. Sumantola kobi fa idza ana biqaumin mu'allikina bi araqihim bi araqibihim. Lalu aku diajak jalan, tiba-tiba ketemu dengan sejumlah orang yang digantung dalam kondisi terbalik urat kakinya. Jadi terbalik kakinya ning digantung ning uratnya itu dicantol itu. Jadi bukan ditali gini, tapi ditali, ada yang di lubang itu ditali. Musaqqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Di mana dalam posisi terbalik itu rahangnya disobek, lalu darah mengucur dari situ. Terus aku bertanya, man haula, ini siapa para malaikat? Qala, malaikat itu menjawab, alladzi nayuftiruna qabla tahillata shaumihim. Inilah orang-orang yang pas Ramadan suruh puasa ning dhek pilih gak puasa tanpa udzur. Oleh karena itu maka ini tarhibnya, sehingga kita harus semangat dan hati-hati jangan sampai tidak puasa. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ada yang mau nanya kah? Silakan. Yang mau nanya? Masih ada 15 menit. Itu tadi tentang pembagian puasa tadi. Kan namanya lupa hitungannya. Ya. Iya, itu terus jadi selama ini cuma potong gitu aja. Ya. Jadi enggak cuma tentang tahun lalu tapi tahun-tahun yang lalu. Ya. Gimana? Ya itu, jadi jenengan mulai bikin tulisan di buku atau di mana lah, di dinding ya entuk, di kertas entuk. Kira-kira lupa jenengan di tahun berapa aja. Nek bener-bener lupa apa, oke, jenengan mulai awal puasa kapan wis ngono wae. Kan biasanya kan SMP kan, mungkin umur 10 tahun, 12 tahun, 11 tahun gitu kan. Tulis di situ sampai umur jenengan sekarang. Terus lupane ben tahun iki piro? Yo lupa, yo yakinnya piro gitu ae. Oh yakinnya 10, bentarnya udah tulis 10 gitu. Udah jenengan caur tuh satu-satu. Udah gitu. Artinya dengan begitu jenengan
bisa memantapkan hati iki rampung. Terus video tadi. Ya, karena dia udah berlalu bertahun-tahun gitu. Jadi begitu jenengan selesaikan misal ya pas umur 12 jenengan mulai 12 ini jenengan yakinnya 10. Nah 10 mbok rampungke, nah di situ 10 jenengan ngasih makan. Nek langsung 10 kabotan ya begitu rampungke 1 jajake 1. Jajake 1 tuh enggak harus bingung orang, tinggal jenengan beli nasi padang atau apa sih sebungkus itu. Jenengan tinggal nyari orang sing misal jenengan sambil pulang itu kan jenengan enggak tak iki wetengen to. Oke niki nek target ya sasaran nek misal aku arep kei. Dan pastikan itu orang yang baik ya. Jadi jangan diwaton dikek ning tengah dalan kae lho. Wong Silver Queen kae nganggo apa jenenge? Silver kae lho. Pas kita puasa itu. Iya, pas waktu jenengan bayar fidyah itu lho, bayar puasa itu lho. Karena kadang itu mereka mau kasih jenengan kasih jam 3, engko setengah 4 buka deh gitu. Jadi benar-benar dikasih ke orang-orang yang jenengan yakin dia itu puasa. Nah di mana lah itu monggo jenengan yang mencari. Ya mungkin enek tukang becak sing ketok salat gitu kan. Nanti teni oning titik kene enek Pak becak salat. Atau mungkin kan enek kadang tuh jenengan misal lewati masjid kan enek tukang gojek gitu kan. Yang lagi leren gitu kan. Terus leren terus motornya ketok elik gitu kan. Nah, itu biasanya ya banyak kebutuhan orang-orang itu. Enek sing tukang gojek motornya wapi-wapi gitu kan. Nah, itu mungkin gojek mungkin cuma buat hiburan karena gabut di rumah gitu jadi. Nah, kayak gitu. Aku pernah gojek itu. Aku kalau gojek itu mesti tajak ngobrol orang. Itu ada dulu pas aku di Jakarta tuh gojek. Main ngerti Pak? Kalau madu lah. Ada yang gojek. Nggih lah ten mriko sepiyok kula mriki mawon. Nah terus entuke piro? Kayak ngomong 2 juta apa 2,5 juta no, tapi entek bodi pokoke angger sebulan itu cuma ngambil 500 buat makan gitu kan. Terus sisanya kirim ke kampung. Piro-piro kirim ke kampung. Lah niku mulai kapan? Ya enek duit Pak, sok 2 bulan pisan, sok 3 bulan pisan, iki wis pilih pangbulan mulai ha gitu-gitu. Jadi nek tukang gojek saya ndeloke dari sisi motornya sih. Motornya slow grade gitu biasanya memang orang susah. Tapi nek motornya Nmax, GCE gitu, ini paling ngegabut ning omah. Pengen jalan-jalan gitu loh, pengen touring lah nek kancane gitu. Touring karo ngejengke wong untuk diet terus untuk bensin gitu. Karo kongko-kongkoan gitu. Iya, Mbak. Ben plong atine. Ada lagi? Yang lain? Nas? Driver ini kudune banyak pertanyaan. Oh. Kok Arab bos boleh nggak pas Ramadan nggak nyopir gitu? Realisasi. Boleh nih gajian. Oleh rasa balik nih. Nah malah pasti tunduk. Nanti nanyanya kategori musafir apa enggak itu? Nggak apa-apa. Ya kan kalau dia jaraknya 80 kilo itu ya musafir. 80 kilo berarti kan kene Semarang udah masuk. Nek kene Jogja ya kalau langsung tolak ya masuk. Kalau sampai sana terus balik cek sesuk berarti sorak kan gitu. Langsung tolak masuk. Cuman kan kalau cara iso diempet itu lebih baik. Jadi musafir itu ada keringanan. Jadi nggak harus puasa juga nggak harus berbuka. Nah, emang nggak kuat silakan buka, ning kudu bayar. Bayarnya nyaur tok, nggak pakai fidyah. Gitu. Nah, tapi nek orang tua yang sudah nggak sanggup puasa, dia boleh nggak puasa dan boleh nggak nyaur, tapi bayar fidyah. Wong dhek wis ora sanggup poso, kon nyaur ya paling nggak sanggup, ya kan. Ini semisalkan kita niatnya misalkan kayak di semacam kantor atau di mana gitu. Niatnya kita kan belikan untuk buka puasa itu kan buat seluruh karyawan nih. Ya. Namun nanti karyawan itu yang nggak puasa ternyata dia ambil yang diberikan oleh perusahaan itu sebenarnya gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi kan memang di Islam itu ada perintah untuk wa'atimut ta'am itu berikan makan. Dan berikan makan ini kan nggak cuma mencakup pada orang yang berpuasa aja. Sehingga nanti kalau dalam konteks orang puasa ya jangan dapat pahala puasanya. Dalam konteks dia nggak puasa karena memang tadi udur sebagai supir dia ngambil nggak puasa, maka akhirnya dia buka gitu kan. Nah itu kita nggak ada masalah. Cuman sing jadi masalah itu dia nggak sopir, kerjanya neng office, ngetik, nyekel laptop, nyekel HP gitu kan, nggak poso gitu kan. Nah wes, jangan makani wong ra poso pas poso ya gitu dosa berarti. Makanya tadi tak kayak catatan Mbak ya tadi jangan sampai ngasih fidyah itu ke jalan terus dikayak gini neng
wong sing ra cetha begitu nampa lagi jam 3 jam 4 langsung dipangan wis. Kalau dititipin boleh nggak? Ditipin. Maksudnya? Jadi saya yang puasa, misal Mas Riko pulang, nanti nitip ya Mas. Oh, enggak apa-apa. Jadi yang dititipi kudu wong amanah. Jadi jenengan harus memastikan sing dititipi amanah. Kok balik dhewe dipangan dhewe ya kuwatir. Berarti ini misalkan tahu oknum itu nggak puasa, kita pas buka puasa ternyata orangnya ada di situ, kita berhak nggak ngasih nggak apa-apa. Nek pas buka puasa dijak makan nggak apa-apa. Tadi catatan saya pas misal dengan ngedumke buka puasanya bentuknya kotaan, jam 4 didumkin. Terus dek Islam yang ra poso ya malah untuk dosa wae. Tapi nggak udur, tapi nek sopir misal udur itu nggak apa-apa. Makanya kan pentingnya apa ya istilahnya dalam rekrutmen awal itu loh, muslim sholat gitu kan. Nah, itu biasanya nih kayak gitu rata-rata pada jawabannya kayak gitu ya, tapi kenyataannya enggak ya. Ya nanti dalam prakteknya kan dievaluasi gitu. Dievaluasi ya demi kebaikan semua kok. Tenan aku seneng kok Mas duwe bos sing nek kok sholat urung. Wah, luar biasa. Jangan jadikan beban itu, malah jenengan harus seneng dengan kondisi itu. Termasuk jenengan punya istri bawel, Mas tangi sholat. Ya, jenengan lagi kesel memang kadang. Kosol-kosol sholat. Wah, jenengan bakal nyesel ngomong kuwi ngono akhirat. Justru jenengan akan apa istilahnya berterima kasih sama dia nanti di akhirat. Makanya kadang tuh ada laki-laki tuh gugah ngono ngamuk, bojone dikoplok gitu ya. Urusan sholat tuh ya, nek urusan liyane ngono mungkin monggo lah, tapi nek urusan sholat ya luar biasa jangan lah itu. Jadi itu orang-orang baik. Kadang anak cah cilik gitu kan di kon TPA karo Pak karo mboke. Fitrahnya masih baik, TPA dhek. Kandhani karo gurune. Orang iman tuh harus sholat. Pak era sholat dikandani anake cilik. Pak sholat, Pak. Ngomongnya bu guru ning TPA wong iman kudu sholat, nek ora sholat ra iman, wah anake diajar. Jangan gitu. Jadi justru ketika kita dapati anak, istri kita, suami kita itu dalam kondisi baik, ya kita banyak bersyukur. Ya kita berusaha untuk ke sana. Jangan dijadikan musuh mereka itu. Justru dijadikan alat untuk menjadi lebih baik gitu. Gitu. Andi, Ayo, monggo. Mumpung ketemu. Gak ada yang nanya, kita tutup ya dengan doa ya. Bener ya? Ada lagi nggak Pak? Oh, sementara itu. Temunya sewulane. Poso enak ra acara iki? Ada. Senin ya. Mudah-mudahan nggak bentrok ya. Aku masalahnya yo jadwalnya wis oke. Senin kita nggak bentrok. Ngger Kamis, Jumat, Sabtu wis enak kabeh. Ahad ya. Masa paling nanti sebulan 2 kali. Malahan. Tapi Senin juga. Senin semua. Iya. Oke, siap. Saya berharap nanti pas puasa itu jenengan banyak nanya. Karena dalam praktek ibadah itu kalau nggak ditanya, nggak jenengan clearkan sesuatu yang jenengan nggak tahu itu, keliru nanti khawatirnya. Nek keliru, jangan dipikir urusan selesai di dunia, nanti di akhirat nih tagih gitu kan. Tagih kayak tadi misal dunia bayar fidyah ning ora gitu kan, ditagih nanti akhiratnya. Padahal ning akhirat itu duit wis ra kanggo gitu. Yang berlaku cuma amal solih sama dosa. Itu nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan kebaikan sampai akhirnya kita diwafatkan di atas keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqq wa nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Anta waliyuna wa maulana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أصدقاءنا وأصلح إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآباءنا وأساتذتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم الصبر يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أدخلنا الجنة وأخرجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة وأنجنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الربا
ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المعسب والمغرم يا غني يا حميد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.